ya. Jadi kubik sama dengan 20.000 dikali dengan 2,5. Nah, berarti untuk kubiknya sendiri ada di 50.000 meter kubik per hari. Ya. Nah, kemudian nilai 50.000 itu kita kalikan dengan TD-nya. Ini 50.000 meter kubik per hari. Bentar. Kita kali ya dengan TD-nya tadi saya ambil tipikalnya ya 180 detik. Kemudian dikali 1/86.400. Ini didapatkan volume sebesar 104,2 meter kubik. Atau kita bulatkan menjadi 105 meter kubik. Ini volumenya. Nah, volume itu kan sama dengan panjang ya kali lebar kali tinggi. Volume 105 itu sama dengan panjang kali lebar kali 3 meter. Karena diketahui bahwa kedalamannya adalah 3 meter. Maka panjang kali lebar sama dengan 35 meter persegi. Sampai sini ada yang ingin bertanya sebelumnya? Tidak ada? Oke. Nah, kemudian tadi di kriteria desain kan diketahui bahwa perbandingan panjang dengan lebar itu 2,5 hingga 2,5/1 hingga 5/1 gitu ya. Nah, kita misalnya untuk memudahkan perhitungan nih, misalnya ya, kita ambil saja bahwa panjangnya itu panjang banding lebarnya adalah 5/1 gitu ya. Maka P itu sama dengan 5L ya. Dikalikan L sama dengan bentar, sama dengan 35 meter persegi. Berarti L kuadrat sama dengan 7. L sama dengan akar dari 7. Nah, ini berapa nih akar dari 7? Bentar. 7 akar 2,65. Nah, kalau diketahui bahwa L sama dengan 2,65, maka P sama dengan 5L, gitu ya. Berarti sama dengan 5 kali 2,65. Berarti 2,65 kali 5, 13,25.
Nah, ini kan sudah diketahui T. Bentar. T, L, dan P. P banding L pasti 5:1. Ya. Tapi kita harus membuktikan L banding T. Ya, karena tadi kan ada kriteria desain width, width and depth ratio gitu ya. Width-nya kan lebarnya dibanding dengan T-nya. Ini kan 2,65 dibanding 3. Ini sama dengan 1 banding 3 bagi 2,65. 1 banding 1,13. Nah, berarti ini kan memenuhi ya, karena tadi kan 1:1 hingga 5:1. Berarti ini kan boleh nih, ini kan 1:1. Kemudian P banding L-nya juga 5:1. Berarti kan memenuhi juga. DD-nya 180 ya, ini memenuhi juga. Oke, berarti dimensi tangki panjangnya adalah 13,25. Ini boleh dibulatkan ya. Lebarnya adalah 2,65, ini juga boleh dibulatkan. Terserah membulatkannya kemana, ke atas atau ke bawah terserah. Kemudian untuk kebutuhan suplai udara total ya, yang poin berikutnya ini. Nah, ini kan diketahui bahwa lajunya itu 0,35 meter kubik untuk setiap 1 meter panjang. Ya. Maka kebutuhan udaranya ya, Q air-nya itu sama dengan 0,35 meter kubik dikali dengan panjangnya 13,25. Berarti ini nilainya adalah 0,35 kali 13,25. 4,64 meter. Nah, ini adalah udara yang dipasok. Nah, ini per apa, Bu? Per hari, per detik, per menit, gitu ya. Karena kan biasanya debit itu kan volume per waktu. Nah, ini kan baru ketemu volumenya saja. Ya, ini kan baru meter kubiknya saja. Nah, ini tuh per apa, Bu, jadinya? Gitu. Nah, untuk 4,64 ini itu adalah per harinya ya. Ini adalah per harinya. Sedangkan untuk kuantitas grid, ini kuantitas grid itu diketahui ya 0,1 meter kubik per 1000 meter kubik. Nah, padahal satu hari itu ada 50.000 meter kubik. Berarti dia 0,1-nya ini ya untuk K debit grid-nya sama dengan 0,1 meter kubik per 1000 meter kubik dikali 50.000. Meter kubik per hari. Ini kan mumpung pas ya satuannya, meter kubik per hari. Nah, ini coret ya.
Kemudian 0,1 kali 50, berarti jawabannya adalah 5 meter kubik per hari. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Cukup jelas ya bagaimana cara penyelesaiannya? Atau ada yang masih bingung? Atau bisa dipahami terlebih dahulu? Nanti silakan bertanya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, berarti paham semua ya bagaimana cara menghitungnya ini. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke unit selanjutnya setelah grid chamber. Jadi tadi ada screen, grid chamber, dan unit selanjutnya adalah bak ekualisasi. Nah, bak ekualisasi ini gede-gede gini ya, besar-besar, karena biasanya bak ekualisasi itu menampung debit dalam hampir dalam 1 hari, begitu. Nah, bak ekualisasi ya, ini ada yang inline dan ada yang offline ya. Jadi yang A ini adalah inline, yang B ini adalah offline. Jika kita lihat untuk flow rate-nya sebelum bak ekualisasi, itu flow rate-nya bervariasi. Ya, ini juga flow rate varies. Sedangkan untuk flow rate setelah bak ekualisasi, di sini tertulis flow rate is relatively constant ya. Jadi flow rate-nya itu relatif konstan. Jadi fungsinya dari bak ekualisasi adalah mengkonstankan debit yang bervariasi. Karena kita tahu bahwa instalasi ini akan mengolah air limbah yang dihasilkan oleh penduduk selama 24 jam. Tapi besarnya air limbah yang dihasilkan selama 24 jam, tiap jamnya itu tidak tentu sama. Ya. Kalau pas dini hari, pasti air limbahnya itu lebih sedikit daripada pas siang hari. Sehingga ada variasi dari debitnya. Apakah seluruh instalasi ini membutuhkan bak ekualisasi? Yaitu tetap perlu dikaji ulang. Tidak seluruh instalasi membutuhkan bak ekualisasi. Contohnya, waktu di Zurich kemarin, itu juga tidak ada bak ekualisasi, Bu. Langsung saja masuk ke mechanical treatment, ya, tanpa ada bak ekualisasi. Tapi bisa saja di Zurich itu, kan ada penampungan air hujannya nih. Jadi dia menstabilkan debit dengan cara menambah air hujan kala debitnya itu rendah gitu ya. Tapi jikalau debitnya itu tinggi ya, maka dia tidak akan memompa air hujan ke dalam instalasi pengolahan air limbahnya seperti itu. Jadi air hujan yang disimpan itu sebagai
penstabil dari debitnya. Tapi sesungguhnya bak ekualisasi itu tidak hanya menstabilkan debit, tapi dia juga menstabilkan beban, ya. Karena kalau debitnya bervariasi dengan konsentrasi yang selalu sama setiap miligram per liternya, maka bebannya akan bervariasi. Tapi kalau debitnya konstan dengan konsentrasi yang sama, maka bebannya akan konstan juga. Itu. Nah, kalau yang inline ini berarti dia memang masuk dalam rangkaian, begitu ya. Jadi seluruh air dari grid removal akan masuk ke bak ekualisasi kalau inline. Tapi kalau offline, tidak seluruh air akan masuk bak ekualisasi. Jadi di air yang keluar dari grid removal ini akan masuk ke bangunan yang ada overflow-nya. Jadi dia udah ada ukuran tertentunya ya. Nah, ukurannya ini seperti apa, Bu? Ya, sesuai dengan kapasitas dari IPAL-nya, ukuran dari overflow structure-nya ini. Nah, saat struktur ini penuh ya, dia overflow-nya akan masuk ke bak ekualisasi. Begitu. Nah, dari bak ekualisasi ini nanti baru ada pumping station ya dengan debit yang dikontrol. Jadi dia akan menjadi penyeimbangnya. Saat debitnya rendah, maka air dari bak ekualisasi ini akan dipompakan. Saat debitnya tinggi, maka airnya akan masuk ke bak ekualisasi yang berlebih itu. Nah, ini untuk menjaga ya bahwa pengolahan selanjutnya yaitu primary dan secondary, khususnya yang secondary itu bebannya selalu sama. Gitu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, ini yang harus diperhatikan ya dalam sebuah perancangan. Yang pertama adalah where in the treatment process flow sheet should the equalization facilities be located? Ya, apakah bak ekualisasi ini akan diletakkan setelah grid chamber atau setelah primary treatment atau sebelum grid chamber? Nah, itu harus diperhatikan di mana ya, di mana proses ini akan diletakkan. Kemudian apa tipe bak ekualisasi yang akan digunakan? Inline atau offline? Ya, itu juga harus dipertanyakan. Kemudian yang dipertanyakan berikutnya, berapakah ya kebutuhan volume dari bak ekualisasi ini? Kemudian berikutnya, what are the features that should be incorporated into design? Ya. Jadi apa hal yang harus disambungkan begitu ya di dalam perancangan ini. Kemudian bagaimana deposisi dari padatan dan bau ya, potensi bau yang akan muncul itu akan dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Itu karena bak ekualisasi ini kan menerima air dan dia tinggal dalam waktu yang cukup lama, jadi kadang akan ada deposisi dari padatan. Nah, bagaimana mengontrol agar tidak ada deposisi dari padatan dan bagaimana mengontrol agar tidak ada bau yang muncul, gitu ya. Nah, untuk bak ekualisasi ini kalian bisa membaca di buku Davis ya. Untuk contoh soalnya kalian bisa membaca di buku Davis yang judulnya Water and Wastewater Engineering, Design Principle and Practice pada halaman 13. Ya, pada halaman buku Davis pada halaman 1337. Oh, 1336. 1336 itu di bab ke-13 7 itu mengenai flow equalization atau bak ekualisasi. Di situ ada contoh soalnya di example 13 strip 6 ya. Silakan dibaca secara mandiri dan dipahami. Saya akan membuka sesi tanya jawab mengenai bak ekualisasi di
minggu depan. Ya, sebelum saya mulai primary treatment seperti itu. Ya, karena sekarang juga sudah lewat jamnya. Nah, sebelum saya akhiri kuliahnya, apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Tidak ada? Ini sebenarnya peserta yang namanya Arden sama Nuzuli Ramadhani ini siapa ya? Iya, halo Bu. Saya Nuzuli Ramadhani Putri baru melakukan KPRS hari ini, Bu. Oh, baru melakukan KPRS hari ini. Iya. NIM-nya berapa, Dek? Saya NIM 40. Sebelumnya belum masuk kelas mana-mana? Saya baru masuk hari ini, Bu. Tadi yang minggu kemarin belum masuk. Oke. Kalau yang namanya Ardan? Iya, Bu. Sama kayak kawannya tadi, baru KPRS. Enggak, Bu. Saya ini sambil ada amerta, Ibu. Nah, di ACC ini agak susah sinyal, jadi saya tadi join lewat link yang dikirim teman saya lewat grup WA. Oh, tapi nggak mengganti namanya. NIM berapa, Dirim? NIM 061, Ibu. Oh, angkatan terakhir di Amerta gitu ngapain? Iya, senang-senang aja. Hah? Ngapain?